Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hari Senin hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih, membuka minggu yang baru dan awal bulan yang baru ya, 1 Juli 2024. Dan seperti biasanya setiap hari Senin ada rekan-rekan konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang selalu hadir untuk mengedukasi kita semuanya. Jika ada Sobat Maestro ada pertanyaan atau topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Anda juga bisa mengikuti siaran Pelangi Kasih di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Nanti di bawahnya itu ada link streamingnya ya, jadi Anda juga bisa mendengarkannya, baik itu via Spotify maupun langsung begitu ya. Sudah bersama saya Ibu Sarah, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Apa kabar Ibu Sarah? Baik, Mas Ari. Gimana Mas Ari hari ini? Luar biasa ya. Ya, pokoknya kalau nggak bilang luar biasa nanti sesuatu gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Oke. Kata-kata ini nih sempat rame di beberapa 5 tahun yang lalu ya, dengan lagunya Sakitnya Tuh di Sini, dan itu menjadi viral. Ini betul. Maksudnya seperti apa ini Ibu Sarah? Ini sakit apa nih? Sakit hati, sakit cinta, diselingkuhin. Soalnya kan lagi rame tuh, ipar adalah maut. Iya, itu sedang viral banget itu ya. Oke. Hari ini Sobat Maestro, saya ingin membahas mengenai rasa sakit yang mungkin kadang-kadang orang bilang sama saya tuh begini, aduh susah aku menceritakannya saking sakitnya gitu loh ya, saking nyeseknya gitu, dan aduh bener-bener sakit itu nggak bisa terkatakan gitu ya. Nah Sobat Maestro, kita itu mungkin kalau sakit atau terluka yang secara tubuh atau jasmani itu kelihatan dan bisa diobatin langsung gitu ya. Tapi yang sekarang seringkali menjadi sebuah ancaman buat kita semua adalah ketika kita sakitnya itu di dalam, ya sakitnya itu di perasaan, sakitnya itu di jiwa, di mental kita, dan tidak semua orang bisa melihat gitu ya. Walaupun mungkin bisa merasakan, tapi mungkin nggak kelihatan, sehingga orang itu pun dia sendiri pun mungkin sometimes nggak merasa bahwa dia tuh sakit gitu ya. Tapi orang di dekatnya bisa lihat, kayaknya kamu tuh lagi sakit gitu ya. Sakit secara mental, sakit secara jiwa ya. Nah hari ini kita mau belajar aware, seperti apa yang sakit seperti itu. Terus gimana cara kita keluar yang sakitnya itu deep banget, di dalam banget, yang kayaknya seperti meremukkan semua tulang-tulang kita ya. Yang membuat kayaknya hati kita perih seperi-perihnya, kayak lagi luka dikasih tetesan jeruk nipis, aduh gitu ya, menyayat. Nah itu ya yang kita akan bahas hari ini. Betul. Dan ini relate ya Sobat Maestro ya, seperti yang disampaikan Ibu Sarah ya. Dan beberapa hari yang lalu kita juga dikejutkan ya. Kami juga turut bersimpati dan turut berduka cita ya buat keluarga yang ditinggal seorang putra yang disayang, tapi akhirnya mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, dan dia
dia merasa memendam sakitnya dari kecil, Bu, dan itu tidak ada yang tahu ya. Begitu membaca tulisannya, kita yang baca aja ikut nyesek gitu loh, Bu. Bisa sampai sebegitunya ya, Bu, ya, menyimpan luka dari kecil sampai dia, walaupun dia disayang keluarga yang cukup bahagia, tapi banyak hal yang membuat dia itu nggak cocok dengan dirinya dan akhirnya disimpan gitu, Bu. Oke. Nah, Mas Ari, karena ini kasusnya masih baru dan saya tidak ingin membahas ya. Saya takut ketika kita membahas anak ini ada keluarganya yang mendengar ikut sedih gitu ya. Betul. Tapi saya akan membahas satu kasus yang mirip ya. Dan ini pernah menjadi sebuah berita yang menggegarkan dunia. Ceritanya ini dengan topik pembantaian Virginia Tech ya. Itu terjadi di 16 April 2007, di mana seorang mahasiswa umur 23 tahun, dia kuliah di kampus Politeknik University Negeri Virginia ya, Amerika. Dia menembak 31 plus 1 dirinya sendiri. Jadi korbannya 32 ya. Dia berendel, dia tembakin semua orang sampai orang-orang itu mati. Dan ini menjadi sangat viral. Siapakah mahasiswa ini? Namanya itu Cho Seung Hui ya, anak umur 23. Cho Seung Hui ini adalah seorang anak Korea. Kemudian dia tinggal di Amerika, dia menjadi warga negara Amerika. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia pernah dibully ketika dia masih kanak-kanak. Nah, ketika dibully, dia nggak tahu kepada siapa dia harus menceritakan perasaannya. Sehingga yang terjadi, dia pendam semua rasa sakitnya. Ya, sampai akhirnya dia dewasa. Ingat ya, Sobat Maestro, orang yang terluka, orang yang mempunyai luka, itu cenderung tidak mau bergaul. Kenapa? Karena dia akan sangat mudah tersakiti. Betul nggak ya? Kalau saya nggak punya luka, saya kejeduk sama Mas Ari, kena sikut, saya cuma bilang, Mas, kalau jalan hati-hati atuh gitu ya, kalau kasarnya pakai mata atuh, cuma gitu doang gitu sama Mas Ari. Tapi kalau saya punya luka yang menganga berdarah-darah, tahu-tahu Mas Ari nggak usah nyenggol Noel ya, Noel sedikit aja saya akan teriak gitu loh, dan saya akan marah karena sakit gitu ya, atau saya akan nangis sejadi-jadinya dan saya bilang, Mas, kamu tuh terlalu ya, kamu tahu nggak itu tuh sakit banget. Karena dia terluka dan karena dia takut, akhirnya, kalau besok Mas Ari lewat lagi, Noel lagi, wah cilaka. Akhirnya saya seumur hidup saya nggak mau deket lagi sama Mas Ari. Nangkep maksud saya, Sobat Maestro? Orang yang terluka, dia akan menyendiri, dia akan memisahkan dirinya, dia tidak merasa nyaman bersosialisasi. Nah, si Cho Seung Hui ini, ketika dia mulai dewasa, dia juga tidak mudah bergaul. Dan ketika dia di sekolah yang begitu ramai, dia tidak punya sahabat. Kemudian di sekeliling dia tidak ada orang yang memperhatikan. Pernah ada satu kali orang mau mendekati dia, tapi dia sudah, karena lukanya sudah terlalu dalam dan sudah terlalu luas, ya, dia nggak punya tabungan emosi cinta yang baik, sehingga akhirnya dia mengalami loneliness, kesepian. Dan ketika dia melakukan bunuh diri, dia menembak banyak orang, buku hariannya dibuka oleh polisi. Di situ dia menceritakan perjalanan hidup dia yang menurut dia sangat pahit. Ketika dia dihina karena dia orang Korea, kemudian dia direndahkan, kemudian banyaklah bully-bully yang menurut dia itu menyakitkan, dan terakhir dia bilang, tidak ada satupun yang mengerti aku, tidak ada satupun yang mau jadi sahabatku. Dan akhirnya bunuh diri. Dan ini sebenarnya kasusnya mirip dengan yang beberapa hari yang lalu, loneliness, ya. Padahal dia berada di dalam komunitas, ya, beliau sebagai guru, ya, orang tuanya sebagai perawat. Tapi balik lagi, ketika orang terluka dan lukanya tidak pernah disembuhkan, dan tidak juga ada orang yang bisa mendekati dia untuk dia keluar dari lukanya, membantu dia sembuh,
itulah yang akan terjadi. Makanya hari ini yuk Sobat Maestro, balik lagi, kita check up diri kita. Punyakah kita luka yang masih kita simpan? Atau kalau kita sembuh, adakah orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, mereka memiliki luka dan mereka belum sembuh gitu loh Mas Ari. Nah gimana Bu caranya untuk mendeteksi dini Bu, bahwa ya kadang-kadang kan kita nggak jujur dengan diri sendiri gitu ya Bu ya. Gimana supaya kita tidak ya kayak saya kan hanya beralasan, iya saya kan orang introvert, nggak bisa ngomong, jadi sukanya nyimpen gitu Bu. Saya kan punya tendensi untuk itu Bu, ya untuk jadi psikopat, untuk jadi orang-orang yang jahat gitu. Nah, gimana sih Bu bagi Sobat Maestro yang untuk deteksi diri nih bahwa wah ini bahaya nih aku kalau gini terus gitu Bu. Ada nggak Bu ciri-cirinya Bu? Selain kesenggol sakit tadi gitu Bu, nggak mau sosialisasi dan sebagainya Bu. Oke, firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati ya. Jadi sebenarnya kalau hati kita punya banyak luka, mulut kita tanpa kita sadari, yang keluar dari mulut kita adalah bahasa yang pahit, bahasa yang kotor, bahasa yang kasar, bahasa yang negatif, bahasa yang merendahkan orang, yang namanya juga orang lagi terluka, orang yang lagi sensitif, tidak akan keluar yang manis ya, yang menyegarkan ya, karena dalam hatinya penuh dengan, kalau saya bilang penuh dengan luka-luka itu tuh ya, kalau nggak disembuhin yang terjadi busuk gitu loh, busuk itu bau, betul nggak? Ya mungkin orang tidak ngerasain ya, orang itu merasa masa sih gue tuh kalau ngomong nyelekit ya gitu ya. Ya iya, lu gak nyadarin, kita yang denger yang ngerasain ya. Nah, tapi yang paling gampang adalah begini. Firman Tuhan satu kali juga berkata, dari buahnya lah kita akan dikenal, betul? Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, ketika kita terluka itu pasti sesuatu yang negatif. Nah, tapi ada beberapa, secara psikologi dicatat ada beberapa hal yang menyatakan bahwa orang lagi terluka itu adalah yang pertama ya, perubahan mood yang tidak terduga, mood swing, masih ingat ya? Orang yang terluka itu mood swingnya nggak jelas gitu loh ya. Jadi kalau saya hari ini ngerasa, aduh kenapa ya tadi pagi gue udah saat teduh bahagia, baru keluar dari kamar, aduh kenapa gue tuh jadi sedih gini, aduh kenapa gue tuh jadi marah-marah gini, padahal niatnya itu pagi-pagi udah berdoa, Tuhan hari ini aku mau bahagia, Tuhan aku hari ini mau menyenangkan hati Tuhan, mau bersyukur, boro-boro bersyukur, yang ada adalah mood swingnya keluarnya yang negatif. Nah, kita perlu cek, kalau emosi kita tidak stabil, artinya kita perlu cek, jangan-jangan masih ada luka yang belum kita sembuhkan. Yang kedua, tadi cirinya, sudah pasti isolasi sosial lama-lama. Kenapa? Karena dia pasti akan takut terluka. Dan jeleknya adalah orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Nah, itu saya rasain ya. Saya ingat konselor bilang, selalu konselor itu bilang sama saya ya, Bu Betty itu beliau konselor saya sekarang lagi di Belanda. Dia bilang, Sarah, kamu itu seperti bunga mawar yang cantik, harum, menarik gitu ya, orang mau deket sama kamu. Tapi selalu ketika dekat, kamu menancapkan duri kamu melukai. Kenapa? Karena kamu masih punya banyak duri dalam hidupmu yang membuat akhirnya tanpa kamu sadari kamu melukai orang lain. Dan betul, ketika saya belum membereskan diri saya, ketika saya bawa setiap hari luka-luka saya, luka-luka di masa lalu, sakit hati saya, kemarahan saya, kebencian saya ya, itu yang saya bawa, sampai orang suka bilang, Sar, kamu tega ya nyakitin hati gua. Terus saya tuh cuma bisa nangis dan bilang, bener, saya minta maaf, saya tuh nggak tega nyakitin hati kamu gitu ya. Terus ada yang bilang lagi, duh Sar, kamu tuh kalau ngomongnya nyelekit, cing atuh Sar, kalau ngomong tuh jangan nyelekit gitu. Itu dulu saya gitu loh, karena saya nggak, tanpa saya sadari saya nyakitin hati orang gitu loh. Ya, saya nggak pakai tendeng aling-aling gitu. Kalau udah lagi mau marah ya marah aja gitu loh. Saya nggak mikir, lu mau sakit hati terserah lu, urusannya lu, bukan urusan gua gitu. Nah,
seperti itulah orang yang terluka gitu ya, cenderung melukai orang lain. Nah, terus udah gitu apa lagi? Ketika kita terluka, kita mulai isolasi sosial. Pasti kita kehilangan minat untuk melakukan hobi. Terus apalagi? Nightmare. Kita mulai terbiasa dapetin mimpi-mimpi buruk. Kemudian kalau udah mimpi buruk, susah tidur. Ya, gangguan tidur. Walaupun udah bunyi jam 1, jam 2, tapi ini otak rasanya ya, perasaan itu masih galau gitu ya, gangguan tidur. Yeah. Nah, terus mulai lagi kita jadi nggak pede, karena kita ngerasa kok orang melihat kita tuh seperti orang yang aneh. Pernah nggak? Saya tuh kadang-kadang masuk ketika saya dulu ya, belum sembuh, masuk di kumpulan orang banyak, terus orang ngeliatin saya. Kalau orang yang sehat, kalau sekarang mah orang liatin saya sih cuma lihat, oh kenapa ya? Mungkin gue menarik nih ya, atau penampilan gue ada yang kurang cocok, udah selesai begitu aja. Tapi ketika orang yang terluka masuk di dalam sebuah kumpulan yang besar, orang ngelihat kita langsung berpikir, aduh, jangan-jangan orang itu nggak suka ya sama saya. Aduh, kayaknya gue nggak diterima di kumpulan ini. Padahal nggak ada, orang cuma pengen ngelihat aja gitu loh. Tapi karena dia terluka, dia punya asumsi sendiri gitu ya. Nah, terus dengan pasangan, dengan keluarga, akhirnya apa? Pola hubungannya menjadi tidak sehat. Ya, karena tadi orang yang terluka cenderung melukai orang lain, dan akhirnya orang menghindari kita. Pasangan kita, males. Suami gue tuh sekarang gawena marah-marah terus. Ih, males ngurusin istri saya. Kalau nggak ngomel gitu ya, nggak ini. Ah, udahlah katanya gitu ya. Nah, itu orang yang terluka. Jadi, dia akan cenderung yaitu membuat hubungan yang retak dengan orang lain dan membuat orang lain juga tidak mau berhubungan dengan kita ya. Oke. Terus yang pasti impulsif. Orang yang terluka, dia bisa melakukan apapun tanpa dia pikirkan. Karena tadi balik lagi, orang yang terluka ini mentalnya menjadi terganggu, jadi depresi pada akhirnya, dan akhirnya yang paling saya takutkan adalah ketika depresi sangat dalam, pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena dia merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya sendirian, merasa tidak ada orang yang bisa mengerti dia, merasa orang tidak ada yang sayang sama dia. Nah, itu yang berbahaya, Sobat Maestro. Iya, iya. Oke. Jadi ini tadi beberapa ciri-ciri ya Sobat Maestro ya, Anda bisa cek ya. Dan apakah ini juga seperti saya tadi sampaikan Bu, apakah temperamen seseorang ini bisa mempengaruhi gejala-gejala yang ini Bu? Kayak saya kan orangnya kan nggak berani ngomong gitu ya Bu, buru-buru nyakitin orang Bu, nyakitin diri sendiri paling saya Bu. Nah, self-harm ya, betul, itu juga sebenarnya temperamen juga mempengaruhi Mas Ari. Tapi balik lagi, sebenarnya, apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan? Hal yang paling sederhana ketika kita terluka. Mungkin Sobat Maestro nanya, iya, sekarang nih aku lagi terluka sama suami saya selingkuh, ya. Saya ini lagi terluka, anak-anak saya memberontak, anak-anak saya tidak lagi sayang sama saya, ya, atau saya ini lagi terluka, bos saya semena-mena ya, mungkin ada lagi saya baru ditipu atau saya baru banyak sesuatu yang peristiwa-peristiwa negatif, traumatis gitu ya, yang menyakitkan sedang saudara alamin. Nah, apa yang perlu untuk kita lakukan ya? Yang pertama adalah kenali dulu diri kita bahwa kita sedang terluka. Kita perlu dulu mengenali yang tadi, apakah kita hari ini sedang terluka atau tidak, ya? Karena kalau kita mengenali, kita mulai cari tahu, apakah hari ini aku sedang terluka atau tidak. Kalau kita bisa mengenalinya, kita bisa merasakannya luka itu, maka itu akan sangat mudah untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, yang tadi ya, bahwa terluka atau sakit hati itu kan pasti ada impact-nya. Ada yang kita bisa lihat ya, misalnya yang tadi kita jadi orang yang pemarah, kita ngalamin kepanikan, terus pikiran kita negatif, terus kita menjadi cemas yang berlebihan, kita ngalamin ketakutan yang berlebihan, merasa tertekan,
Nah, tapi sebelum ke situ nih, secara kedokteran nih, sedikit ya Sobat Maestro, ketika saya mempersiapkan materi ini, kenapa orang yang terluka akhirnya menjadi orang yang penyakitan? Ternyata tubuh kita tuh luar biasa. Ada satu hormon di dalam tubuh kita, namanya itu noradrenalin. Nah, ketika kita ngalamin luka, ketika kita marah, panik, tadi ya, takut, cemas, tertekan, noradrenalin kita itu naik. Dan ternyata noradrenalin ini adalah yang disebut dengan hormon yang beracun. Bahkan ada satu artikel, dia menuliskan bahwa noradrenalin ini adalah racun alami kedua yang paling beracun setelah bisa ular. Ngeri gak tuh? Jadi efek buruknya katanya kalau si noradrenalin kita naik dan berlebihan, maka yang terjadi mengganggu sistem pencernaan, ya diare gitu ya, terus mulai mengganggu kerusakan hati. Makanya kenapa orang yang pahit, orang yang simpan kepahitan, itu jadinya cancer cirrhosis gitu ya, karena noradrenalin ini menjadi hormon yang beracun. Kemudian merusak ginjal, merusak jantung, merusak menjadi stroke, dan yang terakhir yang paling banyak itu adalah cancer. Nah, jadi noradrenalin itu lawannya apa? Endorfin. Jadi, nah, kita itu ketika bahagia, ya sukacita, ketika kita tertawa, ketika kita merasa tenang, ketika kita senyum, Mas Ari, yang masuk adalah endorfin, ya. Atau biasanya yang nama kerennya dalam kedokteran itu beta endorfin. Dia fungsinya apa? Memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan tuh. Kalau pengen awet muda, munculkan hormon endorfin ya. Terus menurunkan agresivitas ya, meningkatkan semangat, daya tahan tubuh, dan kreativitas. Nah, jadi ada dua hormon dalam tubuh kita, mana yang naik di setiap hari kita. Kalau kita cemas, kita marah, kita kecewa, kita pahit, noradrenalin kita naik. Tubuh menjadi lemah, kita jadi sakit-sakitan. Tapi kalau kita bisa menaikkan hormon endorfin kita, maka yang terjadi tadi apa? Kita jadi bahagia, awet muda ya, tubuh kita sehat. Nah, kalau tadi dibilang sakit-sakitan, yang paling sebelum sakit apa yang paling muncul? Balik lagi sama seperti yang di awal. Ketika kita punya luka, ujungnya kita akan merasa gelisah, kita mulai murung, ya, mulai timbul rasa sakit di hati, menyebar jadi encok, jadi rematik ya. Kemudian sulit tidur, impresif, gelisah, dan ujungnya depresi. Jadi ternyata secara mental, secara tubuh, dan secara jiwa itu semuanya berkorelasi ya. Dan terakhir akan menyangkut secara rohani. Ketika kita terluka, sulit untuk kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau baik ya. Kita sulit bisa datang memuji Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena di dalam hati kita bilang gini, aduh, di mana Tuhan baiknya? Kok Tuhan izinkan suami saya selingkuh, anak-anak saya enggak sayang. Nah, itu membuat kita sangat sulit untuk bersyukur. Makanya kita perlu mengenalinya sehingga kita bisa tahu hari ini, oh ternyata saya hari ini sedang terluka. Sakitnya tuh di sini nih, di dalam ini nih, yang harus di dalam. Nah, langkah yang pertama tadi kenali. Kita harus menarik keluar apa yang di dalam itu keluar. Untuk kita bisa kenali sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam hidupku. Itu yang pertama, Mas. Berani mengenali perasaan kita, berani merasakannya. Karena kejelekannya ketika orang terluka, nggak berani merasakan lukanya, takut lukanya makin besar. Betul. Contohnya anak kecil ya, satu kali hara jatuh, terus terluka berdarah. Coba anak kecil kalau sini, mami bersihin, mau nggak? Enggak, yang ada tuh nangis sejadi-jadinya.
Terus waktu saya ambil kapas sama ambil apa itu yang buat obat luka, ya, atau sebenarnya kalau lukanya besar kan harus pakai alkohol gitu ya. Anak kecil akan meronta dan dia akan bilang, nggak mau, udah mami sakit, mami udah sakit. Terus apakah kita sebagai orang tua, kita akan biarkan anak kita lukanya nganga? Nggak mungkin, karena kita tahu kalau lukanya menganga, masuk bakteri, dia akan jadi busuk gitu loh. Bahkan dia harus dibuang, harus diamputasi gitu ya. Nah, kita tahu persis itu. Makanya kalau ada luka yang harus dilakukan, kita bersihkan luka itu dulu. Sakit, yes. Bahkan lebih sakit dari luka yang awal. Setuju nggak Mas Ari? Iya, betul. Setuju, Bu. Ketika ketusuknya sakit. Ketika diambil si pakunya, terus kita siram alkohol, karena kita takut ada di paku itu ada bakteri atau ada virus, dan ketika kita bersihkan dengan alkohol, sakitnya 2 kali lipat. Nah, orang itu termasuk saya pun, saya tuh orang yang nggak tahan dengan rasa sakit, sehingga orang menghindarinya. Nah, banyak orang yang terluka, dia menyimpannya sehari, 2 hari, 3 hari, dia simpan terus lukanya. Dia tutup baik-baik. Dia tutup supaya orang nggak pernah tahu bahwa dia nggak punya luka. Tapi sepinter-pinternya kita menutupi luka itu, dia akan lama-lama berbau dan semua orang akan mencium bau busuk itu. Dan pada akhirnya dia surrender. Gitu loh ya. Dia nyerah karena dia udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sobat Maestro, luka itu memang menyakitkan. Sekecil apapun luka itu tetap menyakitkan, ya, dan luka itu akan tetap menimbulkan bekas gitu ya. Walaupun udah dicobain pakai salep, segala salep, tetap akan ada bayangan itu. Tapi itu tidak masalah. Yang penting pada akhirnya luka itu menjadi sembuh. Ya. Nah, yang pertama tadi apa? Kenali dan berani merasakannya. Yuk kita rasain sesakit apapun. Nah, terus apalagi setelah kita tahu, oh saya tuh terluka gitu ya, dengan luka ini apa yang harus saya lakukan? Ya, kita perlu menyembuhkannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan luka tadi ya? Kita harus tahu dulu. Nah, yang pertama adalah self talk ya. Ini menjadi sebuah bagian yang paling mudah sebenarnya untuk kita bisa melakukan proses kesembuhan. Ketika kita self-talk, misalnya, saya hari ini terluka sama suami saya, dan saya tahu ini melukai saya. Coba hari itu kita bisa datang sama Tuhan, dan kita bicara, Tuhan, hari ini saya sangat terluka sama suami saya merasa terhina. Saya nggak terima ketika suami saya menghina saya, ketika suami saya merendahkan saya, ketika suami saya misalnya memukul saya nggak terima ketika suami saya selingkuh. Self-talk, ceritakan itu kepada Tuhan. Yang paling gampang dulu kepada Tuhan ya. Kita ceritakan semua rasa sakit kita. Self-talk. Untuk apa? Kita mengeluarkan apa yang ada di dalam tadi. Supaya itu keluar dan tabung negatif kita, tabung yang itu menjadi bersih gitu ya, tabung hati kita jadi bersih. Nah, kalau kita udah cerita nih sama Tuhan, apalagi nih Mas Ari, yang kedua, menuangkan perasaan itu dengan cara tulisan. Ya, saya selalu ngajarin berulang kali yang namanya journaling. Kita perlu untuk menuliskan apa yang kita rasakan. Yuk, kadangkala tulisan kita itu satu kali bisa menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kita alami ketika kita disembuhkan, ketika kita dipulihkan. Ada teman mengalami hal yang sama, kita bisa bilang ini, Mas, kamu kemarin terluka begini ya? Gak apa-apa, saya bisa rasain apa yang Mas Ari rasain. Dulu saya juga ngalamin, saya tersakiti juga. Terus saya sudah lakukan ini. Puji Tuhan, hari ini saya sudah sembuh. Nah itu ya, jadi ketika kita bisa menuangkan perasaan kita secara tulisan, itu juga sangat menolong untuk kita bisa pulih. Oke. Betul. Nah, yang ketiga Mas, menceritakan rasa sakit itu pada sahabat yang bisa dipercaya. Nah ini kenapa saya taruh di yang ketiga, supaya
Sobat Maestro yang mungkin hari ini merasa tidak punya sahabat ya. Penting kita perlu sahabat, tapi sebelum kita dapetin sahabat itu, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Yes. Saya tahu banget. Mungkin papa mama, teman, saudara, anak kita, pasangan kita tidak bisa mengerti kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengerti hati kita ya. Tuhan bilang Tuhan itu mengasihi kepada orang yang patah hati ya. Di Mazmur dikatakan begitu. Jadi bersyukur kita punya Tuhan yang lembut, Tuhan yang mengasihi kita, yang ada di dalam masa-masa kekelaman kita ya. Jadi yang pertama tadi self talk kepada Tuhan. Kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan ini loh yang membuat aku menjadi pahit, menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi depresi. Kepada Tuhan dulu. Sudah ada departemen konseling, Mas. Ya, betul. Ya, puji Tuhan. Jadi itu bisa datang ke ruang konseling di gereja, cari konselor di gereja, atau kakak rohani yang bisa dipercaya ya. Atau kita sebelum cerita kita bisa bilang gini, Mas, aku mau cerita loh sesuatu yang menyakitkan tentang hidupku. Mas, kamu bisa janji nggak bahwa kamu bisa dipercaya dan nggak akan ceritakan kepada orang lain? Terus kalau misalnya Mas Ari bilang bisa, ayo monggo lakukan gitu ya. Nah, kalau tidak, pilihannya Bapak Ibu Sobat Maestro, kita ada rumah konseling Parahyangan, selalu ada cinta dan selalu ada harapan ya. Kita perlu berbagi kepada orang lain supaya ada orang yang bisa melihat dari sisi yang berbeda. Itu ya. Nah, dan poin yang kelima ini yang agak susah untuk kita lakukan adalah berbicara kepada orang yang menyakiti kita. Karena biasanya orang yang menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau menurut saya dengan Mas Ari ini dibilang kenal yes, tapi dekat nggak dekat ya Mas, karena kita ketemunya cuman sebulan sekali. Jadi nggak mungkin Mas Ari nyakitin hati saya. Atau saya nyakitin hati Mas Ari, nggak mungkin karena kita jarang berinteraksi. Tapi kalau saya setiap hari ketemu Mas Ari, serumah dengan Mas Ari, main ejeng Mas Ari-nya, pasti satu saat tanpa disadari saya bisa menyakiti Mas Ari atau Mas Ari nyakitin hati saya. Betul nggak Mas? Betul. Iya, setuju. Ya, jadi karena kedekatanlah orang itu tanpa disadari saling menyakiti. Nah, kita perlu memastikan karena kita selalu membangun hidup kita dengan asumsi. Mungkin orang bicara itu bukan untuk nyakitin. Mungkin dia bicara asal bicara. Tapi balik kita ketika kita nggak sehat secara mental, ketika dengar orang ngomong, tadi kita langsung merasa apa? Kok aku tuh di gereja kok disakiti ya sama teman pelayanan. Padahal suami saya tuh ya pelayanannya luar biasa. Berdoa yang dahsyat, tapi kenapa ya sama istri kok nyakitin, gitu ya, kan nggak disadari gitu loh. Tapi ketika kita disakiti, berani nggak kita nanya sama pasangan kita, sama orang yang menyakiti kita, boleh nggak? Saya pengen nanya, kemarin itu saya tuh merasa sakit banget ketika kamu tuh melakukan ini. Saya mau tanya, sebenarnya tujuan kamu apa? Si orang itu mungkin akan bilang begini sama Mas Ari, enggak loh Mas, aku nggak ada niat loh mau nyakitin hati kamu. Bener, aku nggak ada niat. Aku ngomong itu karena gini. Oh, ternyata salah persepsi. Oh, ternyata salah nangkep gitu. Nah, akhirnya yang rugi kita. Kitanya marah, kitanya sakit, kitanya depresi. Padahal sebenarnya masalah yang dijadikan masalah itu hanyalah masalah yang tidak jelas gitu loh. Nah itu sih Mas. Oke. Betul. Iya, ini cukup berat ya Bu ya.
ya udahlah, daripada ketemu orangnya mendingan udahlah disimpan aja. Terus akhirnya cuek, dan itu Bu ya merepresi itu ya Bu ya. Betul. Yang bahayanya Yang tadi saya bilang, betul ya, mengeluarkan apa yang di dalam tuh, aduh, nggak gampang. Terus yang lebih nggak gampang lagi adalah mencari orang yang menyakiti hati kita, terus dengan harapan orang itu mengklarifikasi dan kita beres. Tapi malah ketika kita ngomong lagi sama dia, cilakanya dia nyakitin lagi. Aduh, yang luka kemarin belum sembuh, ketambahan lagi, akhirnya lukanya tambah dalam. Satu kali saya pernah bertemu dengan seorang sahabat saya, dan dia bilang, Sarah, aku tuh udah puluhan tahun nyimpan sakit hati sama seseorang, Sarah. Aku tuh tahu kata Tuhan teh, ayo maafin, kata dia teh gitu ya, maafin katanya gitu kan. Terus udah gitu, aku teh udah coba maafin katanya ya. Terus udah gitu, aku udah datangin sama dia, dan aku teh cerita gitu, berharap dia teh minta maaf katanya gitu kan. Yang terjadi adalah boro-boro dia minta maaf, dia malah marah. Terus dia udah boro-boro hayang ningali, nah gitu ya, malah dia tuh tambah marah, tambah nyakitin. Duh, Sarah, kayaknya jadinya luka aku tuh tambah gede lagi, katanya gitu. Nah, gimana tuh kalau udah begitu tuh terjadinya? Padahal katanya kan kita tuh pengen memaafkan ya, pengen membereskan luka supaya lukanya nggak tambah parah ya. Memang untuk kita bisa belajar mengampuni itu kan tidak mudah ya Mas Ari. Ingat nggak? Betul. Yang pernah saya bilang, sebenarnya ketika kita memaafkan, kita tuh bukan memaafkan untuk orang lain, tapi memaafkan itu adalah untuk menyembuhkan diri kita dulu sendiri. Iya, urusan dia terserah. Dia mau memaafkan kita atau tidak memaafkan itu pilihannya orang itu. Tapi pilihan dalam hidup kita ketika kita bisa bilang maaf, ketika kita bisa mengampuni dan melihat peristiwa itu sebagai pembelajaran yang negatif menjadi positif, itu adalah sesuatu yang berguna. Ingat ya, memaafkan itu untuk menyembuhkan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Itu yang gak gampang. Jadi saya bilang akhirnya begini, saya bilang, kamu sudah lakukan bagian kamu. Yang penting adalah pengampunan dari kamu. Saya bilang, ketika kamu bisa mengampuni, itu menyembuhkan kamu, itu sudah cukup. Dan urusan dia, kalau dia tidak mau mengampuni, ya sudah. Itu urusannya dia, bukan bagiannya kamu. Yang penting, kamunya sembuh dulu, kamunya pulih dulu. Nah, itu Mas. Iya, jadi sekali lagi ya Sobat Maestro ya, memaafkan ini bukan buat orang lain, buat diri kita sendiri sih sebetulnya. Jadi memang tidak mudah ya, karena kadang-kadang ya saya sendiri lihat dari figur orang tua saya Bu gitu. Jadi mama saya itu paling sulit memaafkan gitu. Dia bilang lebih baik masuk neraka daripada harus memaafkan orang itu gitu Bu. Itu kan buat kita itu kan beban berat ya Bu ya. Betul. Dan kita tuh pengen banget kan ibu kita pulih kan, betul ya Mas ya. Betul. Dan itu memang membutuhkan waktu begitu ya, dan ya itu tadi Sobat Maestro, butuh waktu, butuh doa sih ya. Dan kita harus Bu ya, jangan juga menghakimi orang yang belum bisa memaafkan ya Bu ya, karena itu kan butuh waktu. Betul. Ya Bu ya. Nah, yang kita perlu pahami adalah begini, Sobat Maestro. Saya selalu diingatkan Tuhan, Sarah, hidup kamu juga nggak sempurna. Saya tahu saya sempurna tuh karena Tuhan. Artinya apa? Karena saya yang nggak sempurna ini, mungkin satu kali saya juga melukai suami saya. Mungkin saya juga tanpa saya sadari, saya juga melukai anak saya atau teman saya yang tadi saya bilang, tanpa disadari saya mungkin juga melukai orang lain. Jadi buat saya, ketika ada orang yang melukai, ayolah, aku juga suka menyukai, tanpa aku sadar aku juga pernah melukai orang lain. Jadi ya sudahlah, ayolah kita mulai dari kita melepaskan pengampunan, kita mengobati luka kita dulu ya. Yang pertama tadi kita kenalin, dan yang kedua, kalau kita sadar kita perlu disembuhkan dari luka itu, mari izinkan untuk kita bisa membersihkan luka itu. Kalau nggak bisa sendirian membersihkan, butuh orang lain, ayo cari konselor, ayo cari orang yang terdekat dengan kita, temani aku untuk aku bisa sembuh dari luka ini gitu ya. Betul. Karena apa, balik lagi,
Tuhan itu ada bersama. Izinkan Tuhan juga yang menyembuhkan luka kita ya. Bersyukur punya Roh Kudus yang mengingatkan kita gimana caranya kita bisa pulih dari luka kita. Saya senang di Markus 5 ayat 4 ya. Di situ dibilang begini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah kalau hari ini Sobat Maestro lagi terluka, lagi rasanya sakit, lagi rasanya sedih, lagi rasanya pahit. Ingat, ada Tuhan yang selalu menghiburkan kita ya. Tuhan bilang berbahagialah waktu dalam kondisi kita dalam kondisi kelam. Ada Tuhan di dalam kekelaman kita. Nah, sekarang yang kelima. Bagaimana, kan tadi katanya teman saya bilang, tuh kan Sar, gue udah datengin orang yang melukai gue, ternyata dia bukannya minta maaf, malah tambah parah. Nah, iya. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Nah, ini nih yang menarik ya. Bagaimana kita bisa melihat orang yang melukai kita? Yang pertama, kita sendiri sudah mengalami dan menerima pengampunan Tuhan. Maksudnya begini, kita harus sadari bahwa di dalam diri kita ada pengampunan, ada penerimaan dari Tuhan. Untuk kita bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Tuhan melihat kita terluka, tapi tetap Tuhan mengampuni kita. Ketika kita melukai orang lain, Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, mari kita melihat orang yang melukai kita juga sebagai orang yang terluka dan butuh belas kasihan kita. Ya. Terus yang kedua adalah mari kita yang memaafkan dulu. Ya, memang nggak gampang, tapi balik lagi, itu langkah dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Karena kita perlu sembuh dulu sebelum kita menyembuhkan orang lain. Ingat ya, kita perlu sembuh dulu sebelum menyembuhkan orang lain. Nah, kita tuh cenderung pengennya menyembuhkan orang lain dulu, sementara kita bawa luka kemana-mana. Akhirnya orang lain kagak sembuh, kita lebih parah lagi gitu ya. Nah, jadi itu dua hal yang kita perlu tanamkan dalam diri kita, bahwa kita pun diampuni. Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Ya, terus ya itu, ayo. Sebelum kita memaafkan orang lain, sebelum orang lain minta maaf kepada kita, mari dimulai dengan diri kita, ya. Yes, ya. Saya terus ayat yang mungkin Tuhan ingatkan yang terakhir ya, yaitu apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Matius 5 ayat 46. Mari kita mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi, ya. Yang kalau kita baik kepada orang yang baik, Tuhan bilang apakah upahnya? Memang kalau ngomong gini gampang, prakteknya nggak gampang. Ngelihat orang itu, aduh, pika sebelun, menyakitkan, terus dengan wajah yang rata lagi ya, yang nggak ada ekspresi belas gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita belajar mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak layak untuk kita kasih kebaikan kita, disitulah upahnya. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita semua, Sobat Maestro, boleh dipulihkan dari setiap luka-luka kita. Supaya kita jadi orang-orang yang berbahagia. Supaya hormon kita setiap hari yang muncul adalah hormon endorfin. Rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman, sukacita, damai sejahtera. Aduh, itu melimpah. Bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tapi nggak bisa tidur. Bukan berapa jabatan kita semakin tinggi, tapi kita stres ya. Seberapa banyak anak yang kita miliki, tapi kita merasa kesepian. Mari, kalau kita punya hormon endorfin dalam hidup kita, tambah ada Roh Kudus, bangun pagi ceria. Duh Tuhan, terima kasih. Aku bisa bangun. Aku bisa punya satu hari menyatakan cintaku kepada orang-orang yang kucintai, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada semua orang. Kenapa? Karena kita sehat. Karena kita tidak punya lagi luka di dalam hidup kita. Jadi selalu ada cinta, selalu ada harapan.
Ya, betul. Ya, ini menjadikan satu kesadaran ya Sobat Maestro ya buat kita bahwa setiap ya namanya manusia itu rentan dengan luka, dan jangan pernah mengabaikan luka, dan jangan pernah juga menyepelekan luka begitu ya, karena mungkin luka kita sepele belum tentu buat orang lain, luka orang lain sepele belum tentu buat kita begitu ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Sarah hari ini semoga ini juga bisa menjadi kesadaran buat kita sendiri, buat diri sendiri dan juga di sekitar kita. Wah, ini sebetulnya masih banyak yang harus dikorek-korek ini Ibu Sarah. Iya, Tapi keterbatasan waktu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita hari ini mengenai sakitnya tuh di sini, dan mudah-mudahan hari ini sudah nggak ada sakit ya, sakitnya di sono aja, dibuang aja sakitnya ya, diganti dengan endorfin ya, Sobat Maestro. Ya, jadi Sobat Maestro, jangan takut untuk terluka, karena pasti dalam hidup kita akan pernah terluka, atau bahkan di depan ini tanpa kita sadari ada orang yang melukai kita. Prinsipnya jangan pernah takut terluka selama tabungan emosi positif kita banyak. Jadi tabungan emosi yang di dalam hidup kita itu banyak, itu akan menyembuhkan dengan sangat baik di dalam hidup kita. Ketika orang melukai, itu kan negatif ya. Negatifnya 1, tapi di dalam kita positifnya 20, terambil 1, masih ada 19. Kita masih bisa tersenyum. Apa sih yang disebut dengan tabungan emosi positif yang tadi saya bilang? Ya, ketika kita positif, ketika kita ceria, ketika senang, kita nyanyi, itu tuh sudah menabung tabungan emosi yang positif di dalam diri kita, Mas. Ya, ketika setiap hari kita masukin rasa senang, tertawa, sukacita, damai, sejahtera dalam tabung emosi kita, jadi yang positifnya banyak banget. Ketika ada satu yang negatif, ketutup sama yang positifnya karena banyak. Ya. Jadi yang jadi PR kita hari-hari ini, Sobat Maestro, dari pagi sampai malam kita tabung emosi yang positif. Yuk, mencari hal-hal yang positif, yang mulia, yang suci, kata Tuhan ya. Pikirkanlah semua yang suci, supaya ketika kita terluka dan dilukai oleh orang lain, kita ngerasa sakit tapi tetap langsung bisa sembuh. Nggak perlu luka itu semakin dalam dan menjadi busuk gitu ya. Itu kuncinya. Yuk, pastikan setiap hari kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, kemudian senyum, bahagia itu harus ya. Saya suka bilang kepada konseli saya, jangan lupa bahagia ya. Setiap hari kita harus bahagia, saya bilang. Dan bahagia itu diciptakan oleh diri kita bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Ya, ini buat Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin juga layanan lebih intens nih ya, nanti bisa menghubungi kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Ibu Sarah, terima kasih buat hari ini. Ibu Sarah sehat selalu dan Tuhan memberkati selalu Ibu Sarah. Terima kasih, sama-sama Mas Ari. Baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap bahagia, dan Tuhan Yesus memberkati.